Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Anas sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistika Sosial kelas B, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Zuhratul Ainiyah, NIM 3619030. Di sini saya sebagai moderator. Saya bersama rekan saya yaitu Arini Minataka NIM 3619032 serta Istiqomah NIM 3619051. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai analisis regresi linier berganda. Definisi: regresi linier berganda adalah regresi di mana variasi turun naiknya nilai suatu variabel terikat atau Y dianggap dipengaruhi atau dijelaskan oleh variasi nilai beberapa atau lebih dari satu variabel bebas X1, X2, dan Xn. Misalnya, turun naiknya laba atau profit perusahaan tidak dapat dipisahkan dari turun naiknya pendapatan atau revenue dan juga biaya atau cost. Persamaan umum regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 sama dengan B2 X2 plus Bn Xn plus E, di mana E sama dengan epsilon sama dengan disturbance sama dengan gangguan sama dengan E sama dengan error sama dengan nilai variabel bebas lain yang tidak dimasukkan ke dalam model atau persamaan. Dengan analisis regresi linier berganda dapat diprediksikan perubahan nilai suatu variabel terikat oleh perusahaan nilai variabel-variabel bebasnya. Lalu yang selanjutnya, persamaan regresi linier berganda dari suatu variabel terikat atau Y yang dipengaruhi oleh dua variabel bebas X1, X2 dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2, di mana A, B1, B2 merupakan koefisien regresi linier berganda. A yaitu konstanta atau nilai standar Y walaupun X1 kurangi X2 sama dengan 0. Lalu B1 merupakan besarnya kenaikan atau penurunan Y jika X naik atau turun satu satuan namun X konstan. Lalu B2 itu besarnya kenaikan atau penurunan Y jika X2 naik atau turun satu satuan namun X1 konstan. X itu merupakan variabel bebas sedangkan Y itu merupakan variabel terikat. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Arini Minataka. Rumus-rumus koefisien regresi linier berganda. B1 sama dengan E X2 minus E XY minus E XY E XX. Persamaan regresi linier berganda dari suatu variabel terkait Y yang dipengaruhi oleh dua variabel bebas. XX dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX plus BX, di mana A, B, dan B sama dengan koefisien regresi linier berganda. A sama dengan konstanta sama dengan nilai standar Y walaupun X sama dengan 0. B sama dengan besarnya kenaikan atau penurunan Y jika X naik atau turun satu satuan namun X konstan. B sama dengan besarnya kenaikan atau penurunan Y jika X naik atau turun satu satuan namun X konstan. X sama dengan variabel bebas, Y sama dengan variabel terkait. Rumus analisis regresi linier berganda. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus bla 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 plus Bn Xn. Y sama dengan variabel terkait, A sama dengan konstanta, B1 dan B2 koefisien regresi, X1 dan X2 sama dengan variabel bebas. Contoh kasus,
Direktur PT Makmur ingin mengetahui bagaimana pengaruh pengiklanan dan diskon harga terhadap pendapatan kotor atau revenue perusahaannya. Diberlakukan variasi untuk ketujuh cabangnya pada bulan lalu. Data pengiklanan dalam jumlah juta rupiah, diskon dalam jumlah juta rupiah, dan revenue dalam jumlah juta rupiah tersebut tercatat sebagai berikut. Prediksi atau perkiraan berupa revenue pendapatan kotor jika A. Iklan dinaikkan menjadi 15 juta, diskon dinaikkan menjadi 800.000. B. Iklan dinaikkan menjadi 15 juta, sedangkan diskon tetap 500.000. Nah, dari soal yang tadi, yang ini diketahui kan iklannya itu kan 5 juta, terus 8 juta, 9 juta, 10 juta, kemudian 7 juta, 1 juta, 11 juta. Nah, total kan ada 7 lah. Kita masukkan yang X1 itu iklan yang tadi. X1 kan yang ke-1 itu 5 juta, seterusnya sampai yang ke-7 itu 11 juta. Kemudian X2 nya itu terkait diskonnya. Jadi untuk yang iklan 1 yang 5 juta itu diskonnya 0,4, terus yang kedua itu 0,3, terus yang ketiga 0,2, seterusnya sampai 0,5. Terus yang Y itu konstanta dari revenue. Nah, revenue untuk iklan yang pertama itu 30, terus iklan yang kedua 50, dan seterusnya sampai iklan yang ketujuh yaitu 90. Nah, kemudian X1 kuadrat itu nanti X1 kan 5. Nah, dikuadratkan jadi 5 kali 5 25 sampai seterusnya ke bawah sama. Kemudian X2 kuadrat juga, X2 kan yang iklan 1 0,4. Nah, 0,4 itu dikuadratkan menjadi 0,16. Seterusnya ke bawah sama. Kemudian Y kuadrat kan tadi iklan yang pertama 30, jadi 30 dikali 30 itu 900. Kemudian yang kolom selanjutnya X1 Y1, jadi X1 dikali Y, X1 kan 5 dikali Y nya 30, jadi 5 kali 30 150. Begitu juga seterusnya ke bawah, iklan ke-7 itu 11 dikali 90 itu 990. Kemudian masuk ke kolom X2 dikali Y juga sama, iklan 1 X2 nya kan 0,4, terus dikali Y 30, jadi hasilnya 12, mengikuti ke bawah seterusnya. Kemudian X1 dikali X2, X1 5 dikali X2 0,4, hasilnya 2. Nah, untuk bagian yang terakhir itu sigma, jadi jumlah dari per kolom yang ini ya, per kolom. Jadi misal X1 totalnya semuanya itu ada 57, X2 totalnya ada 2,3, Y totalnya ada 400, X1 kuadrat totalnya ada 489, X2 kuadrat totalnya ada 0,83, Y kuadrat totalnya ada 25.200, X1 kali Y totalnya ada 3.480, X2 kali Y totalnya ada 137, dan X1 kali X2 totalnya ada 18,9. Nah, kalau menjumpai soal tadi itu lebih baiknya dibuat tabel seperti ini. Jadi nanti kita langsung masuk ke rumusnya, yaitu sigma X1 kuadrat itu sama dengan sigma X1 kuadrat min dalam kurung sigma X1 kuadrat per N. Jadi kan sama dengan 489. 489 ini kita kan udah lihat di tabelnya aja. Jadi sigma X1 kuadrat kan di tabel jumlahnya 489, itu dikurangi X1 nya itu kan total semuanya 57 dikuadratkan per 7, N nya itu jumlah datanya. Tadi kan ini kan datanya ada 7. Nah, terus berarti sama dengan 489 min 464,14 didapatkan hasil 24,86. Nah, begitu juga seterusnya sampai ke sigma X1 kali X2 sama dengan yang bagian bawah itu kan sigma X1 kali X2 min X1
kali sigma X2 per N. Nah, kita sudah dapatkan bahwasanya X1 kali X2 itu totalnya, lihat di tabel lagi, yaitu 18,9 dikurangi sigma X1 itu 57 dikali sigma X2 itu 2,3 per 7. Itu jumlah datanya, didapatkan hasil 18,9 dikurangi 18,73 menjadi 0,17. Lanjut. Nah, jadi dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwasanya sigma X1 kuadrat itu 24,86, sigma X2 kuadrat itu 0,07, sigma Y kuadrat itu sama dengan 2,343 dan sigma X1Y sama dengan 223 serta sigma X2Y sama dengan 6 dan sigma X1 kali X2 sama dengan 0,17. Nah, lalu kita cari B1, B2, dan A. Nah, di sebelum penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya untuk mencari rumus regresi linear berganda itu mencari B1, B2, dan A. Nah, untuk B1-nya itu kan rumusnya sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurangi sigma X2Y kali sigma X1 kali X2 per sigma X1 kuadrat kali sigma X2 kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X1 kali X2 dikuadratkan dan didapatkan, langsung dimasukkan aja angka-angkanya yang tadi yang ada di kolom, yang sudah dibuat kolom itu untuk mempermudah penghitungan. Didapatkan hasil terakhir yaitu 14,59 per 1,71 dihasilkan 8,53. Itu B1 nya nilainya. Kemudian masuk ke rumus B2. B2 itu rumusnya yang sebelumnya dijelaskan tuh sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurangi sigma X1Y kali sigma X1 kali X2 per sigma X1 kuadrat kali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 kali X2 kuadrat. Nah, masukkan lagi angka-angka yang ada di tabel tadi ya, terus didapatkan hasil terakhir 111,23 dibagi 1,71 didapatkan hasil bahwa B2 nilainya 65. Kemudian masuk ke A. Rumusnya tadi sigma Y dikurangi B1 kali sigma X1 dikurangi B2 kali sigma X2 per N. Nah, didapatkan lagi hasil terakhirnya min 235,71 per 7, yaitu nilai A sama dengan negatif 33,67. Nah, berdasarkan coefisien regresi di atas dapat dibangun sebuah model regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 didapatkan Y sama dengan nilai A di atas itu negatif 33,67 plus 8,53 X1 plus 65 X2. Nah, jadi bisa diketahui bahwasanya persamaan regresinya itu Y sama dengan negatif 33,67 plus 8,53 X1 plus 65 X2. Nah, jadi prediksi atau perkiraan revenue juta rupiahnya jika satu kan ditanyakan di soalnya itu jika iklan dinaikkan menjadi 15 juta dan diskon dinaikkan menjadi 800.000, maka prediksi revenue-nya, jadi iklan itu kan X1 15 juta, nah diskonnya 0,8 juta, jadi Y sama dengan dimasukkan ke rumus yang di atas, Y sama dengan min 33,67 ditambah 8,53 X1 plus 65 X2. Nah, ini kan yang berubah kan iklan sama diskon, jadi masukkan saja Y sama dengan min 33,67 plus 8,53 X1 nya itu dimasukkan yang 15 juta karena ini kan yang diminta jika iklannya itu dinaikkan 15 juta. Nah, itu berarti X nya dimasukkan 15 di X, terus plus 65 X kuadrat. Nah, X kuadrat itu diskonnya, dan diskonnya itu dinaikkan 0,8 juta. Nah, sama dengan min 33,67 ditambah tadi 8,53 dikali 15 itu hasilnya 127,95, terus plus 65 kali 0,8 itu hasilnya 52 dan dihasilkan 146.
juta. Jadi secara simultan jika iklan ditingkatkan atau dinaikkan anggarannya menjadi 15 juta sekaligus, ditingkatkan juga pemberian diskon menjadi 800.000, maka pendapatan kotor atau revenue diprediksi akan naik menjadi 146 juta rupiah. Ini untuk penyelesaian yang soal ke A. Oke, lanjut untuk soal yang kedua itu ditanyakan jika iklan dinaikkan menjadi 15 juta kemudian diskon tetap menjadi 500.000, maka tadi dimasukkan ke rumus yang tadi, yaitu Y sama dengan negatif 33,67 ditambah 8,53 X1 plus 65 X2. Nah, ini kan X1 nya 15 juta, iklan dinaikkan menjadi 15 juta. Terus X-nya 15 jutanya. 15 itu dimasukkan ke X1. Jadi Y sama dengan negatif 33,67 ditambah 8,53 dikali 15 plus 65 dikali 0,5. 0,5 itu X2 yang di sini dimaksudkan yaitu diskon. Diskonnya tetap 500.000. Nah, terus didapatkan hasil negatif 33,67 ditambah 127,95 ditambah 332,5 sama dengan 126,78. Nah, secara parsial jika iklan ditingkatkan anggarannya menjadi 15 juta sementara pemberian diskon dibuat konstan atau tidak berubah atau tetap 500.000, maka pendapatan kotor atau revenue yang diprediksi akan naik menjadi 126,78 juta rupiah. Nah, untuk soal yang kedua itu jika bahwasanya jika iklan tetap menjadi 11 juta, diskon dinaikkan menjadi 800.000, kita masukkan lagi ke rumus tadi, yaitu Y sama dengan negatif 33,67 ditambah 8,53 X1 plus 65 X2 itu dihasilkan negatif 33,67 ditambah 8,53 dikali 11 menjadi 93,83 ditambah 65 dikali 0,8 menjadi 52. Nah, didapatkan hasil terakhir yaitu 112,6 juta. Nah, secara parsial jika iklan dibuat konstan anggarannya yaitu 11 juta sementara pemberian diskon dinaikkan menjadi 800.000, maka pendapatan kotor atau revenue itu diprediksi akan naik menjadi 112,6 juta rupiah. Nah, kesimpulannya atau sarannya yaitu jika PT Makmur mempunyai kemampuan untuk mengubah secara simultan atau secara bersamaan, yaitu sekaligus meningkatkan anggaran periklanan dan pemberian diskon, maka sebaiknya hal tersebut dilakukan. Nah, dikarenakan hasil dari analisis regresi yang dilakukan membuktikan bahwasanya peningkatan pendapatan kotor atau revenue di PT Makmur paling besar jika kedua variabel bebasnya yaitu variabel iklan dan diskon ditingkatkan secara bersamaan atau simultan. Nah, yang kedua, jika kemampuan dari PT Makmur itu untuk mengubah variabel bebasnya atau faktornya secara parsial dalam artian hanya salah satu saja, maka lebih baik memilih meningkatkan anggaran pengiklanan. Hal tersebut dikarenakan dari hasil analisis regresi yang dilakukan membuktikan bahwa secara parsial pengaruh iklan terhadap pendapatan kotor atau revenue itu lebih besar dibandingkan dari pengaruh pemberian diskon. Mungkin itu saja dari kami yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.